Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Salam kadar Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika ada anak-anakku yang sedang sakit atau orang tuanya mungkin sedang sakit, saudaranya ya, tetangganya, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak tetap sehat dan selalu semangat dalam belajar ya, baik secara virtual maupun conference. Baik, anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi Qawaidul Lughah Tasrif Sulasi Mazid bi salah satu ahruf sebagai materi terakhir sebelum PTS ya. Akan tetapi sebelumnya Ustadz akan memberikan informasi terkait dengan tugas-tugas yang sudah Ustadz berikan dan kamu kerjakan ya. Jadi Ustadz ingatkan sekali lagi bahwa nilai harian itu tetap wajib harus ada ya. Jadi tidak hanya mengandalkan PTS atau PAS saja atau PAT ya. Karena nilai ulangan harian atau nilai tugas itu porsinya sangat besar. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak menyelesaikan tugas atau tidak mengerjakan ulangan harian, maka akan susah nilainya untuk baik. Nah, berikut akan Ustadz tampilkan video tugas sulasi mazid bi harfain tambahan 2 huruf yang masih saja keliru ya, masih saja keliru, tidak sesuai dengan yang Ustadz ajarkan ya. Ya mungkin ketika itu anaknya sedang tidur ya, atau mungkin dia sedang fokus dengan dunia lain ya, sehingga masih saja melakukan kesalahan, kekeliruan yang berulang kali. Dan Ustaz sudah sering mengingatkannya, akan tetapi masih saja keliru ketika melafalkan atau menasrifkannya. Berikut cuplikan videonya. Sulasi mazid bi harfin tambahan 2 huruf. Wazan yang pertama infa'ala, wazan yang kedua ifta'ala, wazan yang ketiga if'ala, wazan yang keempat tafa'ala, wazan yang kelima tafa'ala. Infa'ala, ifta'ala, if'ala, tafa'ala, tafa'ala. Tambahan alif basyik dan nun pada asli kata sebelum fa fi'il yaitu infalu, infalu. Yang kedua, tambahan alif basyik dan to pada asli kata sebelum fa fi'il iftalu, iftalu. Menambahkan alif basyik dan huruf yang sama pada lam fi'il if'alun, if'alun. Menambahkan to dan huruf yang sama pada ain fi'il. Sudah lihat kan? Nah, jadi yang begitu sudah pasti keliru. Karena bukan itu yang diajarkan oleh Ustadz ya. Insya Allah banyak anak yang sudah tahu, sudah pintar, bahkan nilainya sudah 100. Nah, kamu bisa tanyakan ke mereka ya. Jangan malas bertanya, nanti pasti gak naik kelas ya, gitu ya. Baik, anak-anakku yang berbahagia, coba kita belajar menasrif sulasi mazid bi harfain. Ini untuk anak-anakku yang belum bisa ya, dari Mbak Dara ya. Siapa Mbak Dara itu? Ya ini temannya Ustadz ya. Kita coba dengarkan ya. Tafa, alaya tafa, alu tafa, ulan wa mutafa, alan fahu wa mutafa, ilun wa zaka mutafa, alun tafa, alata tafa, al mutafa, alun mutafa, alun. Sulasi mazid bi salah satu ahruf juga saya bisa. Saya coba ya, nanti kalau salah dimaafkan karena saya hanya robot. Wazan 1 ialah istaf, ala yastaf. Ilu istif, alan wa mustaf. Alan fahu wa mustaf. Ilun wa zaka mustaf. Alun istaf. Illatastaf. Il mustaf. Alun mustaf. Alun. Wazan 2 ialah if, au, ala yaf. Au. Ilu if. Ialaan wa muf. Au, alan fahuwa muf. Au, ilun wa zaka muf.
au, alun if, au, illataf, au, ilmuf, au, alun muf, au, alun. Wazan 3 ialah if, awalayaf, awilu if, iwawalan wa muf, awalan fahuwa muf, awilun wa zaka muf, awalun if, awil lataf, awil muf, awalun muf, awalun. Wazan 4 ialah if, alayaf, alu if, ilalan wa muf, alan fahuwa muf, alun wa zaka muf, alun if, ala lataf, ala muf, alun muf, alun. Terima kasih Mas Soleh. Sukses untuk anak-anak semua. Nah, begitu ya. Jadi Mbak Dara aja bisa kan? Maka anak-anak pun harus bisa. Ya, dan harus betul ketika menghafalkannya ya. Nah, yang kemarin ini kan juga ada beberapa yang baca. Kan boleh membaca. Masa tidak bisa kan membaca? Baik anak-anakku yang berbahagia. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita, tasrif fi'il sulasi mazid bi salah satu ahruf ya, tambahannya adalah 3 huruf ya, tambahannya 3 huruf ya. Kita sudah belajar itu dan ini adalah pertemuan terakhir dari bahasan itu. Dan yang belum presensi jangan lupa silakan presensi dulu di portal siswa ya, bagian virtual. Dan juga jangan lupa chat di komen presensi juga ya. Saya sudah mengingatkan berkali-kali bahwa presensi pelajaran Qawaidul Lughah itu di portal siswa kalau virtual ya, dan juga di chat komen YouTube. Tapi kalau conference berarti di portal siswa dan di chat Zoom-nya. Silahkan buka materi Qawaidul Lughah bab sulasi mazid di salah satu ahruf ya. Dibuka bukunya atau PDF-nya juga bisa, silahkan dibuka ya. Nah, yang perlu saya sampaikan juga bahwa tujuan pembelajaran kita pada kali ini dan sebelum-sebelumnya juga adalah bahwa belajar Qawaidul Lughah, lebih khusus ada ilmu shorof, ialah agar kita bisa memahami setiap kata kerja ya, kata kerja pastinya ya, dari perubahan-perubahannya ya, kemudian perubahan maknanya ya. Jadi kita belajar perubahan katanya ya, kita kan melihat ya berubah-ubah ya tulisannya, huruf-hurufnya ya. Kemudian juga perubahan maknanya juga kita harus belajar dari itu ya. Kalau fi'il madi bagaimana mengartikannya, fi'il mudhari bagaimana mengartikannya. Nah, ini sudah Ustaz bahas dari kelas 1 ya. Nah, anak-anakku yang berbahagia silakan dibuka ya materinya, dan Ustaz akan sedikit mengulang ya. Saya lihat di belakang Ustaz ya. Materi sulasi mazid ya. Sulasi mazid dibagi menjadi 3 ya. Sulasi mazid biharfin, tambahan 1 huruf ya. Kemudian sulasi mazid bi harfain, tambahan 2 huruf, wazannya ada 5 ya. Kalau harfin ada 3, fa'ala, af'ala dan fa'ala. Kalau harfain ada 5 ya, tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'alla ya. Kemudian sulasi mazid bi salah satu ahruf itu ada 4 wazannya ya. Jadi sudah ditasrifkan sama Mbak Dara kan, ada ya istaf'ala, ada if'au'ala, ada if'awwala dan ada if'alla. Nah, sekarang kita akan fokus belajar itu ya. Sekarang mari kita fokus membahas sulasi mazid di salah satu ahruf. Anak-anak bisa melihat bukunya, PDF-nya atau gambar di belakang Ustadz ya. Kita akan mulai membahas satu persatu ya, meskipun Ustadz sudah berulang kali menyampaikan, tapi tidak mengapa Ustadz sampaikan lagi ya. Yang pertama adalah wazan istaf'ala ya. Istaf'ala ya, anak-anak bisa melihat ya. Kalau dipotong-potong hurufnya adalah alif ya, sin, ta, fa, ain, lam ya. Dan tambahan hurufnya ada 3, yaitu alif,
sin, dan ta. Ya, jadi kita menggunakan kata dasar fa'ala atau huruf fa, ain, dan lam. Maka pada kata istaf'ala selain huruf fa, ain, dan lam adalah tambahan, yaitu adalah huruf alif, sin, dan ta. Ya. Kemudian if au ala. If au ala hurufnya ada alif, fa, ain, wawu, ain, dan lam. Ya, situ ada huruf yang sama ya. Ya. Huruf tambahannya adalah alif, wawu, dan ya. Karena kata dasarnya fa, ala, fa, ain, dan lam. Ya, Nana bisa perhatikan sendiri ya. Kemudian if awwala. Hurufnya adalah alif, fa, ain, wawu, dan lam. Ya. Tambahan huruf yang ada di situ adalah alif, wawu, dan wawu. Ya, karena wawunya if awwala. Wawunya kan bertasydid di situ. Kalau huruf bertasydid, yaitu menunjukkan bahwa aslinya huruf itu adalah 2, tapi dijadikan 1. Kemudian if'alla. Alif, fa, ain, alif, lam, dan lam. Ya. Tambahan hurufnya ada alif, dan lam. Nah, Anda bisa perhatikan di situ ya, tambahan-tambahan hurufnya harus dihafalkan. Ya, oh tambahan istaf'ala adalah ini, tambahan if'au ala ini, if'awwala ini, if'alla ini. Ya, jadi kalau sudah hafal tambahan hurufnya, maka akan mudah. Intinya kata dasarnya adalah fa, ain, dan lam. Kemudian kamu bisa melihat ya, fungsi daripada setiap wazan itu Ustaz sudah pernah bahas ya. Kalau if istaf'ala itu fungsinya atau biasanya ketika kita menemukan itu, kata itu yang menggunakan wazan istaf'ala, maka mengartikannya biasanya menunjukkan permintaan ya. Misalnya istaghfar artinya meminta tolong ya. Jadi istaf'ala itu fungsinya adalah jika kita mengartikannya maka permintaan ya, permintaan, menunjukkan permintaan ya. Kemudian kalau if au ala ya, fungsinya atau cara mengartikannya biasanya menunjukkan sangat banyak ya, sangat banyak. Contohnya i'syau syaba. I'syau syaba berarti sangat banyak rumputnya. Kalau usbun itu artinya rumput ya. Kemudian if awwala. If awwala itu berulang kali, bertambah-tambah ya. If awwala menunjukkan makna berulang kali, bertambah-tambah. Contohnya ijlaw wada. Ijlaw wada berarti berjalan terus, bertambah terus ya, semakin cepat gitu. Kemudian if'alla menunjukkan penyangatan dan kekuatan makna. Ya, kekuatan makna. Contohnya isfarro ya, ihmarro, iswadda. Nah, di sini biasanya digunakan untuk warna-warna. Ihmarro berarti sangat merah. Ya, sangat merah ya. Merahnya sangat ya. Iswadda sangat hitam. Yang menunjukkan bahwa warna itu memang sangat hitam begitu ya untuk maknanya. Jadi kamu harus pahami itu. Oh, berarti kalau ada menemukan ya, baik itu di Al-Quran maupun di hadis ya, kata kerja yang menggunakan wazan istaf'ala, oh berarti cara mengartikannya biasanya digunakan, caranya adalah dengan menunjukkan permintaan. Kalau if'awwala ya menunjukkan sangat banyak. Kalau if'au ala ya tadi. Kalau if'au wala ya bertambah-tambah ya, semakin bertambah ya, lebih banyak. Kalau if'alla itu lebih ke kekuatan makna ya, penyangatan dan kekuatan makna. Seperti itu ya. Kemudian kamu bisa lihat di sini ada satu
yang perlu sangat penting Ustaz sampaikan, ya meskipun ini sebenarnya suatu saat pasti kamu akan paham, tapi Ustaz sampaikan juga tidak mengapa. Bisa kita lihat di sini, ya. Pada wazan istaf'ala, ya, yang fungsinya adalah menunjukkan permintaan, di situ pada mauzunnya yang tercantum di sini, ya, itu ada istahamma, ya, istahamma. Nah, istahamma, kenapa dia masuk pada wazan istaf'ala? Karena aslinya adalah istahmama. Ya, aslinya adalah istahmama, kan? Tulisannya sama ya, seperti istaf'ala, istahmama. Nah, kemudian dalam rumus i'lal, ya, bagaimana rumus merubah-rubah itu, rumus ilat, ya, itu di situ ada materi ini. Ya, di sini namanya berarti mudhoaf, ya, bina mudhoaf. Jadi tulisannya aslinya istahmama, kemudian mimnya digabung menjadi satu, ya, kemudian haknya, istahnya diganti fathah harokatnya, ya, maka menjadi istahamma, istahamma. Nah, tidak usah bahas terlalu dalam, yang penting kamu tahu bahwa istahamma. Jadi misalnya suatu saat kamu akan bertanya-tanya, istahamma itu dari mana ya? Perasaan saya belajar ilmu shorof wa lughah tidak pernah menemukan wazan seperti ini, ya. Ya, dari mana? Oh, berarti rumusnya adalah ketemu. Oh, istahamma, ya, itu wazannya adalah istaf'ala. Istahamma dari kata istahmama. Anak-anak bisa lihat ya. Nah, itu. Jadi bisa dipahami ya. Ada 4 wazan sulasi mazid bisa satu huruf. Kamu harus hafalkan, harus pahami maknanya, harus pahami huruf tambahannya. Ya, insya Allah mudah ketika menerka-nerka, menemukan ayat dalam Quran, kata atau dalam hadis atau kata kerja dalam bahasa Arab. Misal mengikuti wazan ini, kalau sudah tahu fungsinya, sudah tahu tambahan hurufnya, ya insya Allah kamu akan sangat memahami itu. Kemudian kita masuk ke cara menasrif. Ya, Ustaz sudah menyampaikannya minggu lalu, kita sudah menyanyi juga, ya. Tapi di sini Ustaz akan menyampaikan lagi, ya, bagaimana cara membaca dan melakukan tasrif sulasi mazid di salah satu ahruf. Ya, mari kita lihat di belakang Ustaz dan juga PDF kamu, ya, buku kamu silakan buka. Wazan pertama istaf'ala. Mari kita membaca sama-sama, anak-anak dari rumah, ya. Kita baca sama-sama sambil kita belajar menghafalnya, ya. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Yuk sama-sama. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, ya. Wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun. Wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun. Wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il. Wadaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il. Mustaf'alun mustaf'alun, ya. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun. Wadaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il. Mustaf'alun mustaf'alun, ya. Wazan kedua if'au'ala. Ya, yuk sama-sama. Nah, dari situ dari sini, ya. If'au'ala yaf'au'ilu if'i'alan. Wa muf'au'alan fahuwa muf'au'ilun. Wadaka muf'au'alun if'au'il la taf'au'il. Muf'au'alun muf'au'alun. Ya, seperti itu ya, dibaca dengan keras suaranya, ya. Wazan 3 if'awwala yaf'awwilu if'iwalan. Wa muf'awwalan fahuwa muf'awwilun. Wadaka muf'awwalun if'awwil la taf'awwil. Muf'awwalun muf'awwalun. Nah, sekarang wazan 4 if'ala yaf'alu if'ilalan, ya. If'ilalan. Wa muf'alan fahuwa muf'alun. Wadaka muf'alun, ya. Sama ya, antara isim fa'il dan isim maf'ulnya, ya. If'ala la taf'ala muf'alun muf'alun, ya. Saya yakin sudah banyak yang bisa, sudah banyak yang menghafal, start lebih cepat. Tapi bagi yang belum, ayo, kamu harus bisa. Insya Allah kamu bisa kalau kamu semangat, ya.
Itu cara membacanya. Kemudian cara menyanyikan lagunya. Mari kita sama-sama dengan intonasi lagu indung-indung. Nada indung-indung, kepala lindung. Ini lagu lama, biasanya lagu anak pesantren ya. Tapi kita gunakan nada ini untuk supaya kita mudah menghafalnya ya. Mari kita nyanyikan. Istaf'ala yastaf'ilu, istif'alan wa mustaf'alan, fahuwa mustaf'ilun, wadaka mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il, mustaf'alun mustaf'alun. Istaf'il la tastaf'il, mustaf'alun mustaf'alun. Nah, itu lagunya ya. Yang lain sama juga lagunya seperti itu ya. Wazan 2. If'au ala yaf'au'ilu, if'i'alan wa muf'au'alan, fahuwa muf'au'ilun, wadaka muf'au'alun. If'au'il la taf'au'il, muf'au'alun muf'au'alun. If'au'il la taf'au'il, muf'au'alun muf'au'alun. Wazan 3. If'awwala yaf'awwilu, if'awwalan wa muf'awwalan, fahuwa muf'awwilun, wadaka muf'awwalun. If'awwil la taf'awwil, muf'awwalun muf'awwalun. If'awwil la taf'awwil, muf'awwalun muf'awwalun. Nah, wazan 4 ini yang agak sulit ya. If'al la yaf'alu, if'ilalan wa muf'alan ya. Ya, fahuwa muf'alun, wadaka muf'alun. If'al la taf'al la, muf'alun muf'alun. If'al la taf'al la, muf'alun muf'alun. Benar tidak itu? Ayo, wazan terakhir. Coba kita nyanyikan lagi. If'al la yaf'alu, if'ilalan wa muf'alalan. Nah, fahuwa muf'alun, wadaka muf'alun. Nah, if'al la taf'al la, muf'alun muf'alun. If'al la taf'al la, muf'alun muf'alun. Nah, kemudian sampailah juga kita di slide terakhir. Tugas Qawaidul Lughah seperti biasanya memvideokan diri, menghafalkan ya, nilainya paling tinggi menghafalkan ya. Menghafalkan wazan sulasi mazid bi salah satu ahruf yang 4 itu tadi, dan mauzunnya 1, masing-masing 1. Istaf'ala, wazan istaf'ala, mauzunnya 1. Misal istaghfaro ya, bisa kita lihat di sini, atau istaqbala, bisa istakhroja ya. Kemudian wazan if'au'ala ya, mauzunnya bisa ihsyausyaba, ihsyausyana juga bisa ya, atau ighrauroqo ya, seperti di belakang ini. Kemudian wazan if'awwala, mauzunnya bisa i'lawato atau ijlawada. Wazan if'alla, mauzunnya bisa isfarro atau ikhdorro atau ihmarro. Nah, tuh, jadi kamu boleh nyanyikan, boleh membaca saja. Boleh membaca ya, boleh menyanyikan, boleh menghafalkan. Yang tidak boleh adalah tidak mengerjakan tugas, dan itu saya lihat banyak sekali. Jadi jika ingin perbaikan nilai ya Ustaz terima, tapi jika tidak mau juga berarti memang sudah saatnya ya, sudah saatnya apa? Wallahu a'lam, kita lihat nanti. Ya, yang penting Ustaz ingin kamu semua usaha dulu ya. Nah, di videokan itu ya wazan dan mauzunnya, silakan
silakan kemudian seperti biasa masukkan ke Google Drive. Nanti Ustadz akan susulkan link pengumpulannya. Alhamdulillahirobbilalamin, ya. Akhirnya kita telah menyelesaikan ya pembahasan sulasi mazid bi salasati ahruf. Nah, sebagai kesimpulan dalam pembelajaran kali ini adalah bahwa sulasi mazid bi salasati ahruf itu wazannya ada 4. Istafala, if'au'ala, if'auwala, dan if'ala. Nah, kemudian Ustaz juga mengingatkan jangan lupa tugasnya ya, memvideokan diri wazan istafala sampai if'ala ya beserta mauzunya. Tadi Ustaz sudah cantumkan dan Ustaz akan cantumkan juga di portal siswa bagian materi. Jika ada anak-anak yang masih bingung, silahkan tonton videonya di YouTube. Ya, bisa kamu kunjungi channel Ustadz. Ya, banyak sekali sudah Ustadz cantumkan, udah Ustadz buat video tentang materi pembelajaran kita dari awal sampai dengan materi ini. Dan jangan lupa klik subscribe, ya, like dan komennya. Nah, komen presensi jangan lupa di komen YouTube juga presensi, di portal siswa juga presensi. Nah, itu saja pertemuan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga anak-anak dimudahkan dalam belajar bahasa Arab ya, dan semoga cita-cita anak-anak semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ustaz, cukup sekian, marilah kita tutup dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi kesalahannya Ustaz mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.